Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Saya berharap seluruh sidang jemaat dan simpatisan serta pemirsa sekalian yang setia mengikuti ibadah live streaming Gereja Baptis Indonesia Palembang, saya mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan membaca satu ayat Alkitab yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Ulangan pasal 31 ayat 8. Sudah ada di layar kaca, Bapak Ibu bisa melihatnya, dan saya akan membacakannya. Ulangan pasal 31 ayat 8 berbunyi, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Mari kita tunduk kepala dan kita awali dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur ketika kami berada di rumah kami masing-masing. Kami boleh mempersiapkan hati, pikiran, dan roh jiwa kami untuk menyembah Tuhan. Kami mohon kiranya pagi ini menjadi pagi yang indah, pagi yang bermakna, pagi yang berarti, pagi yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat yang memiliki pergumulan dan permasalahan hidup, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka, sehingga pagi ini boleh mendapatkan jawaban dalam setiap pergumulan dari Engkau melalui firman-Mu. Kami doakan untuk seluruh penata layanan yang melayani pagi ini secara live streaming. Tuhan akan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kepadamu Roh Kudus, kiranya Engkau menguasai setiap hati, pikiran, dan jiwa kami, baik yang melayani Engkau di mimbar ini, maupun seluruh sidang jemaat, simpatisan, dan para pemirsa, agar ibadah hari ini benar-benar menjadi ibadah yang mempermuliakan Tuhan, memberkati, menguatkan, meneguhkan, memotivasi hidup kami, sehingga kami tetap setia hingga akhir. Terpujilah namamu Bapa. Kami menyerahkan doa, ucapan syukur, permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat berbakti Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Allah kita, karena Dia peduli atas setiap pribadi kita untuk terus menerima kasih kemurahan-Nya. Mari kita datang menyembah Dia. Mari kita sujud, membawa jiwa kita, membawa hati kita, pikiran kita tertuju kepadanya. Biarlah alam semesta memuji namanya. Biarlah Tuhan, Raja dari segala raja. Dan kita terus menyanyikan, memuliakan namanya. Karena hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
hati kita. Mari rasakan setiap kasih kemurahan-Nya. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Nama yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Nama yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dialah Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus.
untuk selalu mengasihi Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk terus memberikan hidup kita dalam kasih-Nya. Dengan menyatakan kebenaran firman-Nya, menyatakan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita beritakan setiap keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau terus Tuhan menerima kasih setia-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan? Sehingga Engkau boleh memakai kami Tuhan. Sehingga Engkau boleh mempercayakan keselamatan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, biarlah Engkau sediakan Tuhan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapakah aku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Ketika kami melihat diri kami Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ketika kami melihat diri kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau rela datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Engkau rela menderita, darah-Mu tercurah, dan nyawa-Mu Engkau berikan kepada kami. Siapakah kami Tuhan? Begitu Engkau mengasihi kami, Engkau mati bagi kami, dan bangkit bagi kami untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Berkat-Mu sungguh ajaib luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami hidup untuk menyembah dan memuliakan Engkau.
Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, memohon. Kiranya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kiranya urapan daripada surga turun atas kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan, bahkan siapapun Tuhan, kami berdoa. Bila Engkau berkenan menjamah setiap hati kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita bersyukur karena sudah hampir 3 bulan kita ibadah di rumah. Dan kita bersyukur kalau kita boleh melewati 3 bulan ini bersama dengan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita. Dan kita percaya bahwa Allah yang sama tidak akan pernah berubah untuk menolong kita. Oleh karenanya kami terus menghimbau untuk kita tetap semangat, sabar, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam minggu ini adalah kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatanmu. Dan ini penting bagi kita saudara, dan saya mau memastikan kepada kita, siapapun Bapak Saudara yang sedang menyaksikan, pastikan hidupmu bahwa engkau telah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang kerjakan keselamatanmu, tetapi kalau Bapak Saudara belum benar-benar percaya di dalam Yesus, apa yang mau dikerjakan? Oleh karenanya saya memastikan kepada saudara, pastikan bahwa hidupmu telah mengalami lahir baru di dalam Kristus. Karena keselamatan yang kita bicarakan selama sebulan ini saudara bukan keselamatan secara fisik. Ya, bukan keselamatan dari COVID-19. Karena saya mau katakan kepada kita, mungkin COVID-19 ini akan terus ada dan tetap ada. Ya, sama seperti DB, sama seperti flu, sama seperti penyakit kolera atau apapun jenis lainnya, tetap ada. Ya, tetapi hari ini selama sebulan ini kita berbicara bukan keselamatan secara fisik, tetapi kita berbicara tentang keselamatan jiwa. Keselamatan itu hidup yang kekal. Kenapa? Karena kehidupan kita, kalau kita kuat 70 tahun dan Tuhan kasih bonus 80 tahun selesai secara fisik. Tetapi ada keselamatan, kehidupan kekal setelah kematian. Oleh karenanya, pastikan hidup Bapak Saudara benar-benar telah mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, silakan buka Alkitab saudara. Ya. Saya akan membacakan buat kita semua, beginilah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang keselamatan, ya, dunia mengajarkan bahwa ada banyak jalan menuju kepada Roma. Ya. Dan
dunia juga mengajarkan, mungkin agama mengajarkan bahwa ada banyak cara, ada banyak jalan untuk boleh sampai pada surga. Ya, kita semua berbeda-beda jalannya. Ya. Mungkin juga ada banyak pengajaran-pengajaran kepada kita saudara, bahwa untuk memperoleh keselamatan kita harus berbuat baik, kita harus berkorban ini itu, kita harus banyak beramal, banyak hal yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi saya mau pastikan kepada Bapak Saudara yang sedang menyaksikan, siapapun bersaudara, saya mau katakan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Satu-satunya di dalam Yesus, tidak ada jalan lain. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha, bukan hasil kerja keras Bapak Saudara dan saya, tetapi karunia Allah. Kalau saudara melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9 itu dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Saudara, kalau saudara saat ini sedang berlomba-lomba, berbuat baik supaya masuk surga, saya mau katakan itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau saudara saat ini kita berlomba-lomba berbuat baik, mengerjakan keselamatan, karena kita sudah diselamatkan, maka kita berlomba-lomba berbuat baik karena Allah yang terlebih dahulu memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan kalau saudara menyaksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Hari ini saudara, saya akan memberikan tema kepada kita adalah hidup dalam tujuan Allah. Ya, hidup dalam tujuan Allah. Itulah sebabnya saya mengatakan dari awal saudara, bahwa ketika kita berbicara tentang kerjakan keselamatanmu, dan hari ini kita berbicara hidup dalam tujuan Allah, bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mau supaya kita hidup dalam tujuan Allah. Karena di ayat terakhir dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, Tuhan tidak hanya sekedar, oke, saya sudah menyelamatkan hidup kamu, silakan hidup semaumu, enggak. Tetapi Tuhan mau hidup di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan Allah telah menyiapkan suatu pekerjaan yang baik untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Saudara, bagaimana kita hidup dalam tujuan Allah? Bagaimana caranya supaya kehidupan kita, karakter kehidupan kita, cara berpikir kita senantiasa ada di dalam tujuan rencana Allah. Saya mau katakan kepada kita Saudara, yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat 10a dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara memperhatikan kata buatan Allah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama Saudara, itu akan merujuk kepada karya pekerjaan Allah ketika Dia menciptakan alam semesta ini. Ya. Dan di dalam perjanjian baru juga Saudara, di dalam Roma dijelaskan juga kepada kita di pasal yang pertama 20 itu akan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tetapi di dalam bagian ini Saudara, ketika Paulus menulis kepada kita, karena kita ini buatan Allah, Saudara, itu akan kita melihat kembali di dalam ayat 8 dan 9 ini, Saudara, bagaimana karya penebusan Allah. Dan ketika Dia menebus kita, Saudara, Dia katakan kita ini buatan Allah, lebih kepada kepemilikan, Saudara. Bukan hanya sekedar Dia menciptakan kita, bukannya sekedar Dia mendesain kehidupan kita, kemudian dilupakan dan ditinggalkan dan ditaruh di pinggir jalan, bukan. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, ketika Tuhan mendesain hidup kita, maka Dia adalah pemilik satu-satunya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada kita Saudara, bahwa hidup ini, hidup Bapak Saudara, setiap kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah milik
kepunyaan Allah sendiri, oh saudara. Oleh karenanya saya memberikan poin pertama saudara, kalau kita hidup dalam tujuan Allah, jangan lupa bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kesadaran ini yang paling penting saudara, kalau kita mau hidup dalam tujuan Allah. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa segala keberadaan hidup kita, segala keberadaan fisik kita, segala keberadaan apapun yang kita punya adalah milik Allah. Oleh karenanya saudara, kita harusnya tidak hidup sembarangan. Kenapa? Karena pemilik hidup kita itu jelas siapa pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah sendiri. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Saya mau katakan kepada kita, saudara, berbeda dengan orang bayaran. Ketika tukang bangunan, ketika dia mengerjakan sesuatu, selesai dia mengerjakan, digaji, ditinggali. Tetapi Allah menyelamatkan kita menjadi milik kepunyaannya. Ya. Menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi hidup ini saudara bukan milik yang sembarangan. Pemilik hidup ini bukanlah seorang bayaran yang hanya sekedar menciptakan, lalu dijual, lalu ditaruh di pinggir jalan. Pernah lihat enggak pelukis-pelukis di pinggir jalan? Setiap dia lukis apa? Ditaruh di pinggir jalan lalu apa? Dijual. Nilainya memang berbeda dengan yang dikerjakan oleh mesin dan dilukis sendiri. Ya. Tetapi kalau Allah saudara, ketika dia menciptakan kita, dia kemudian tidak membiarkan kita, tetapi menjadi milik kepunyaan kita, milik kepunyaannya saudara. Kesadaran inilah yang mendorong kita saudara, membuat kita untuk terus mengerjakan keselamatan kita, yang mendorong kita untuk terus hidup di dalam tujuan Allah. Yang pertama kita harus menyadari posisi kita, siapa pemilik kehidupan kita. Berbeda dengan manusia saudara, seringkali kalau dia punya sesuatu, seringkali kalau dia itu milik suaminya, milik istrinya. Ya. Makanya nanti kalau bapak-bapak perhatikan, kalau laki-laki seringkali lupa kalau dia itu udah punya istri di rumah. Makanya ke kantor masih lirik sana, lirik sini. Ya habis gimana ya pendeta kalau sekretaris saya di kantor itu bodinya itu kayak gitar Spanyol. Gitu. Dan kalau dia jalan itu pendeta kalau pakai high heels itu kayak putri Indonesia gitu. Maju mundur cantik. Ya iyalah Pak. Habis kerjanya di kantor, dia nggak urus suami, dia nggak urus anak. Ya dibandingkan dengan istri saya di rumah pendeta, bangun pagi saya lihat dia pakai baju daster. Pulang kantor, masih daster juga. Siapa yang gak bosan? Gak pakai sandal lagi pendeta. Bosan. Seringkali kita lupa kalau kita udah punya ini, punya itu. Seringkali kita punya bahwa kita sudah dimiliki oleh suami dan istri kita. Oleh karena saudara, saya mau katakan kepada kita, kaum laki-laki, bapak-bapak, ingat, ya, ingat ketika engkau keluar dari rumah, engkau sudah mempunyai istri. Ibu-ibu, engkau sudah memiliki suami. Dan terlebih daripada itu, engkau adalah milik Allah. Jadi hidupmu, karaktermu, kepribadianmu harus sesuai dengan pemilik kehidupan kita. Ya. Hidup ini jelas siapa pemiliknya saudara. Oleh karenanya dalam bagian ini sangat penting bagi kita bagaimana Paulus menjelaskan kepada kita bahwa identitas orang percaya, perilaku orang percaya, karakter orang percaya saudara, dan cara hidup kita itu akan dipengaruhi siapa pemilik kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita ini buatan Allah, ketika kita menyadari bahwa pemiliknya adalah Allah, pencipta Allah semesta ini, ketika kita menyadari bahwa pemilik kehidupan kita adalah Allah yang berkuasa,
Ketika kita menyadari bahwa pemilik kehidupan kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, maka kita harus bertindak, maka kita harus berkata-kata, maka kita harus berperilaku sama seperti Allah Bapa dan Tuhan kita. Itulah sebabnya saudara, ketika di dalam perjanjian lama, di dalam penciptaan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Saudara, adalah ada sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Yang adalah Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih. Dan harusnya itulah yang ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Kita ini milik kepunyaan Allah. Ya. Status ini seharusnya saudara mempengaruhi cara kita berpikir. Bukan terus merendahkan, bukan terus menyala-nyalakan. Ya. Saya sudah mulai 2013 saudara, saya melayani Tuhan. Dan baru 7 tahun. Belum apa-apa dibanding dengan pendeta Emmanuel yang sudah 30-an tahun pendeta. Ya, 30-an tahun. Dan di dalam 7 tahun ini Bapak Saudara, saya mau katakan kepada kita, saya sudah mulai tahu bagaimana dalam pelayanan. Bagaimana yang namanya direndahkan, bagaimana yang namanya dianggap sebelah mata, bagaimana yang namanya diremehkan, bagaimana yang namanya dibanding-bandingkan. Oh itu dia itu enggak, rohani itu enggak bagus loh. Mendingan ini. Ya. Enggak bagus. Saya sudah tahu saudara, 7 tahun ini saya sudah pengalaman selama 7 tahun ini pelayanan. Ya. Belum apa-apa, baru 7 tahun, tapi saya sudah tahu bagaimana. Apalagi pendeta Emmanuel yang sudah 30-an tahun sekian, Pak ya. Ya. Tetapi satu prinsip yang selalu saya tekankan dalam hidup ini, saudara. Dan ini akan terus saya berjuang. Bahwa ketika orang menyakiti aku, ketika orang memfitnah, ketika orang mengkhianati, ketika orang menggosipkan, ketika orang merendahkan, ketika orang lain meremehkan, ketika orang lain akan itu menganggap sebelah mata saudara. Prinsip saya bahwa tidak ada hukumnya orang lain harus berbuat baik kepada saya. Tidak ada hukumnya di dalam Alkitab saudara bahwa orang lain itu harus mengasihi saya. Tidak ada hukumnya bahwa dia harus care sama saya, enggak ada. Tetapi di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kita harus mengasihi mereka, kita berdoa buat mereka yang menganiaya kita, dan kita mengampuni mereka yang mengkhianati kita. Itulah yang saya terus kerjakan di dalam hidup ini. Ya. Dan setiap kali saya sharing dengan pendeta Emmanuel, bagaimana perjalanan hidup. Pendeta Emmanuel selalu berkata, kita terus melakukan yang terbaik karena kita berada di dalam gereja, di dalam pelayanan karena Tuhan. Dan yang kita layani adalah Dia. Kita pertanggungjawabkan pelayanan kita kepada Dia. Apapun kata orang, biarlah pelayanan kita yang membuktikan semuanya itu. Kalau kita direndahkan, ya udah nggak masalah. Yang penting kan kita diangkat Tuhan, dikasihi Tuhan. Ya. Makanya sangat ironis saudara kalau masih ada anak-anak Tuhan memprovokasi, masih ada anak-anak Tuhan masih suka merendahkan, masih ada anak-anak Tuhan yang masih meremehkan. Tuhan aja gak meremehkan kita. Tuhan aja masih mau mengasihi kita. Tetapi kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan masih merendahkan orang lain? Yang pertama saudara, ya, hidup ini milik Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dengan begitu saudara, maka kita dengan mengerjakan keselamatan, hidup dalam tujuan Allah, kita akan tetap seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita hidup ini milik Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara, ya, hubungan dengan Yesus. Ayat 10b Bapak Saudara dikatakan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ini saya mau katakan kepada kita sekali lagi Bapak Saudara, saya sering mengatakan ini, bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus.
Artinya, kehidupan kita bukan kehidupan yang sembarangan, saudara. Kehidupan kita bukan kehidupan KW. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang super original, yang berkualitas, saudara. Kenapa? Dibuat oleh Allah, menjadi milik Allah, dan kemudian diciptakan, didesain di dalam Kristus Yesus. Ada suatu pengorbanan. Artinya, saudara, ketika di dalam 10a dikatakan karena kita ini buatan Allah, itu akan berbicara tentang kepemilikan. Dan di dalam 10b, saudara, diciptakan di dalam Kristus Yesus adalah sebuah alat. Maka kehidupan kita, saudara, kehidupan yang berkualitas, yang berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Harusnya kehidupan, cara berpikir kita, cara karakter kita, kepribadian kita harusnya lebih berkualitas, lebih bernilai daripada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Kenapa, saudara? Karena kita buatan Allah, milik kepunyaan Allah, dan diciptakan di dalam Kristus Yesus, saudara. Ada suatu pengorbanan yang dilakukan supaya kita boleh kembali milik kepunyaan Allah itu, yaitu melalui pengorbanan Kristus, yaitu kematiannya, darahnya tercurah, nyawanya dia berikan supaya kita kembali kepada Allah. Tetapi ada nilai yang lebih lagi, saudara, di dalam pengorbanan ini, saudara. Ketika Paulus menuliskan ini, diciptakan di dalam Kristus Yesus, saudara, ini bukan hanya sekedar pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi lebih kepada itu, saudara, adalah sebuah persekutuan. Lebih kepada sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Saudara memperhatikan di dalam Efesus ini pasal 1 sampai pasal yang ke-6, saudara. Ada berapa kali dikatakan di situ, saudara, di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ada suatu penekanan di dalam itu, saudara, bahwa bukan hanya sekedar Yesus berkorban, bukan hanya sekedar Yesus mati untuk kita, bukan hanya sekedar Yesus memberikan nyawanya bagi kita, tetapi ada sebuah nilai, adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya seringkali kata-katanya diulang, di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Tuhan, dan di dalam Dia. Ada suatu hubungan. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan kita, kalau kita mau hidup dalam tujuan Allah, hubungan kita dengan Tuhan itu harus dipelihara. Hubungan kita dengan Kristus harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Bapak Saudara nanti bisa melihat pasal 1 ayat ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus. Ayat 4. Sebab di dalam Dia. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rencana kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya itu, rencana kerelaannya dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat yang ke-10. Sebagai persiapan genap waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Ayat 13, di dalam Dia. Dan selanjutnya, saudara, pasal 2, pasal yang ke-3, pasal yang ke-4, sampai pasal yang ke-6. Diulang-ulang, di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Artinya apa, saudara? Sangat ditekankan suatu hubungan yang terus-menerus di dalam Kristus. Itulah sebabnya dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diciptakan, saudara, dibangun dan ada persekutuan di dalam pengorbanan. Ada persekutuan di dalam kematian Tuhan Yesus. Ada persekutuan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudara, kita memiliki keyakinan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus memberi diri untuk dibaptis, untuk satu di dalam kematiannya dan satu di dalam kebangkitannya.
Saya mau katakan kepada kita saudara bahwa omong kosong. Kalau kita berkata bahwa saya memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi kita tidak memiliki persekutuan di dalam kematiannya. Kita tidak memiliki persekutuan di dalam kebangkitannya. Bagaimana kita ada hubungan dengan Dia? Kalau kita tidak ada bersekutu di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita tidak pernah memenuhi tujuan Allah kalau kita tidak hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Harus dibangun terus, saudara. Penting bagi kita untuk ada di dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, saudara. Ini tindakan nyatanya. Kalau kita mau hidup dalam tujuan Allah. Ayat 10C. Berarti sebentar lagi selesai. Dikatakan di sini, saudara. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya mencari, saudara, apa itu perbuatan baik? Di dalam bahasa Yunani itu, saudara, saya melihat ada artinya begini. Perbuatan baik itu adalah jujur, berguna, dan harta. Ya, jujur, berguna, dan itu adalah merupakan harta. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan jujur. Ya. Bagaimana kita menjalani ini, saudara. Makanya kemarin waktu saya memberikan status di IG, saudara. Ya. Menjalani hidup ini nggak harus jujur. Yang penting jangan bohong. Ya. Menjalani hidup ini nggak harus jujur. Nggak perlu. Tetapi jangan bohong. Artinya tetap aja harus menjalani hidup ini apa adanya. Yaitu jujur. Ya. Jangan ngakunya di media sosial statusnya masih lajang. Masih single. Tapi pergi ke mall ada gandengannya. Kalau ditanya udah punya pacar belum? Tetapi udah punya. Lebih dari satu lagi. Tuhan mau supaya kita itu hidupnya jujur. Tuhan mau supaya hidup kita itu berguna, saudara. Perbuatan yang baik dan benar itu akan muncul dari iman yang benar. Itu makanya Bapak Saudara mau saya memulainya tadi dari awal. Bahwa perbuatan yang baik, perbuatan yang jujur itu, perbuatan yang berguna itu akan dimulai dari iman yang benar. Bahwa ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan kemudian kita akan terus membangun hubungan di dalam Kristus. Maka itu akan menghasilkan yang namanya perbuatan yang baik. Yaitu yang jujur, berguna dan itu memiliki harta yang tak ternilai. Dan ketika Paulus mengatakan di sini, saudara, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan yang baik itu? Apa tujuan Allah? Apa kemauan Allah dalam kehidupan kita, saudara? Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat keempat, saudara. Efesus pasal yang pertama ayat 4. Tadi kan kita bahas Efesus pasal 2. Berarti sebelum itu, saudara. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, memang kata-kata kudus ini, saudara, ada dua makna. Yang pertama, saudara, kata kudus itu dikuduskan itulah ketika Tuhan mengangkat kita dari hukuman dosa, kemudian dibawa kepada hidup yang kekal. Itu adalah dikuduskan, saudara.
Satu lagi saudara, kekudusan ini adalah yang kita kerjakan setiap hari. Yang kita kerjakan setiap hari sampai kita menuju kepada Tuhan kita. Itulah sebabnya dikatakan supaya kita itu apa? Hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah yang Tuhan mau bersaudara dalam kehidupan kita. Siapapun bersaudara yang telah mengaku dan berkata aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kita harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berat enggak? Iya. Susah enggak? Iya. Tetapi enggak ada yang mustahil. Kalau kita mau belajar untuk terus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Hidup kudus ini bukannya berbicara tidak membunuh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti di dalam hukum Taurat. Ya. Tetapi lebih kepada ini Bapak Saudara. Hidup kudus adalah bagaimana kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita. Semalam dibahas mengenai 3S. Ya. Pasangan yang seiman, seimbang, dan sepadan. Ya. Dan satu hal yang ditekankan, dengar baik juga ini pemuda yang tidak sempat hadir semalam. Dikatakan begini, jangan pernah memulai hubungan dengan orang yang tidak seiman. Ketika kamu memulai hubungan dengan orang yang tidak seiman, artinya satu langkah. Pak Pendeta Emanuel yang sering berkata begitu ya. Satu langkah udah meninggalkan Tuhan. Ya. Satu langkah. Tapi bagaimana ya pendeta? Aku udah sayang banget sama dia. Sudah 4 tahun pacaran. Sayang kalau diputuskan. Ya. Karena yang sudah sayang aja bisa meninggalkan pendeta. Masa yang masih sayang-sayang masa saya putuskan? Artinya kalau engkau lebih menyayangi dia, berarti engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Harus seiman, seimbang. Dan yang paling penting, lawan jenis. Kata Pendeta Lukas semalam. Ya. Walaupun seiman, tetapi kalau sama-sama jenis kelaminnya, saya mau pastikan teman-teman muda, Pendeta Emanuel tidak akan memberkati itu. Ya, Pendeta Emanuel tidak akan memberkati kalau engkau cari pasangan yang sesama jenis. Ya, tidak akan diberkati. Dan kalau engkau ke catatan sipil juga, kamu akan diusir. Makanya jangan coba-coba. Ada tindakan nyata di dalam kehidupan kita saudara dalam menjalani hidup ini. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan, kalau kita hidup dalam tujuan Allah saudara, harus ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia ini. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup saudara? Mungkin orang tua kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Tetapi ada Tuhan, makanya dimulai dari bahwa hidup kita adalah milik Dia. Makanya Paulus berkata, baik hidup dan matiku adalah milik Tuhan. Ya. Dan ketika kita udah mulai masuk di dalam dosa saudara, kalau kita kuat hubungan dengan Tuhan, ada suara Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Makanya Yesus berkata apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu, tetapi aku akan memberikan seorang penolong bagi kamu. Ya. Seorang penolong bagi kamu, walaupun di luar sana dijelaskan juga ini ditafsirkan sebagai seseorang yang datang kemudian, saya juga kurang tahu. Tetapi saya mau katakan ini adalah Roh Kudus, bukan pribadi yang lain. Ya, karena dikatakan sebagai penolong.
Karena kalau yang mereka maksudkan itu adalah dia pun juga ditolong. Tetapi ini sebagai penolong saudara. Yang akan mengingatkan kamu. Yang akan membimbing kamu ke dalam kebenaran. Makanya kalau sudah mulai terpengaruh, kalau sudah mulai saudara mencoba-coba untuk berdosa, kalau ada saudara Roh Kudus menolong kamu, mengingatkan kita, hei, jangan berubah dosa, segera berbalik. Ya. Tuhan mau supaya kita hidup itu hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan di ayat ini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mencari ini saudara lebih kepada ini bukannya sekedar hidup di dalamnya, tetapi dikatakan supaya engkau hidup dan berjalan di dalamnya. Bukan hanya sekedar hidup dan kemudian berdiam diri, tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita hidup dan berjalan di dalam rencana karya Tuhan, yaitu rencana supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di dalamnya. Kenapa saudara? Di ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah hidup, kamu sudah berjalan di dalam dosa-dosamu. Sekarang kamu adalah buatan Allah, milik kepunyaan Allah, dan ditebus di dalam Kristus Yesus. Saya mau supaya kamu hidup di dalamnya, saya mau kamu berjalan di dalamnya. Ada perjalanan, ada proses yang harus kita jalani dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita mau berjalan di dalamnya. Makanya dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita berjalan di dalam koridor yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Di ayat kedua itu, kamu hidup di dalamnya, kamu berjalan di dalamnya, di dalam dosa, di dalam lumpur dosa. Sekarang setelah diselamatkan, Tuhan juga mau supaya kamu hidup di dalamnya, berjalan di dalam kebenaran firman Allah, berjalan di dalam karya keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Maka dengan demikian, tujuan Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Roma pasal 8:29, Yesus menjadi yang sulung bagi kita. Dan Dia mau supaya kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saya sering mengatakan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memang menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi kenapa harus dikatakan pelayanan? Dia mau supaya kita hidup sama seperti Kristus. Bapak saudara, mari kita akan respon firman Tuhan dengan satu pujian. Biar kita menjadi sama seperti Kristus dalam hidup ini. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku. Ku milikmu, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku seperti hatimu, sentuh
hebat itu Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Hidup ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan itu yang kami syukuri Tuhan, bahwa kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau juga boleh menjadi Allah kami, menjadi Bapa kami, menjadi sahabat kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah salah satu kerinduan kami adalah menjadi sama seperti Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, untuk kami menyadari bahwa hidup ini adalah sepenuhnya milik-Mu. Dan ajar kami untuk kami boleh memiliki persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus. Dan ajar kami Tuhan, supaya hidup kami menjalani sesuai dengan yang Tuhan mau, untuk kami hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di tengah-tengah kami, untuk mengingatkan kepada kami, membimbing kami, mengarahkan kami, untuk kami boleh tetap berjalan, bertindak, berkarakter sesuai dengan Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Artinus, luar biasa yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita Bapak Ibu sekalian, ya. Hidup dalam tujuan Allah, ya. Kita milik Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita melihat warta gereja kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita akan bertemu dalam ibadah live streaming besok minggu depan pada tanggal 21, ya. Bapak Ibu terus masih bisa mengikuti melalui ibadah di rumah masing-masing. Kemudian kita bisa mengumpulkan persembahan melalui keluarga, bisa dikumpulkan jadi satu, diantar ke gereja, ya. Sekretariat kami masuk, kantor gereja dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 12. Ataupun mungkin Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor rekening, dari nomor rekening BCA, ya, ada di layar, atau mungkin bisa transaksi persembahan dan persepuluhan saudara melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA, ya. Saudara bisa transaksi di sana lewat OVO dan lain sebagainya, ya, ada di layar. Nah, jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nanti akan masuk kepada era new normal yang akan kita persiapkan. Kemudian pemerintah daerah nanti akan mengeluarkan surat untuk gereja-gereja bisa mengadakan ibadah. Jadi kita akan menunggu surat dari pemerintah dan dari Dirjen. Gembala Sidang terus menghimbau agar Bapak Ibu terus di rumah membangun misbah doa keluarga, berdoa terus bersama-sama dengan keluarga, mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca Alkitab dengan tekun, dan tentunya setiap hari kami persiapkan untuk pokok-pokok doa yang akan didoakan setiap jam 9 malam secara serentak seluruh sidang jemaat dan simpatisan. Dan pesan sebagai gembala, tolong jaga kesehatan dengan baik, ya, ikuti protokol kesehatan yang ada. Dan saya menyambut yang berulang tahun pada kesempatan kali ini, Ibu Yuni Margareta dan juga Ibu Yohana Silviana. Selamat berulang tahun
dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Kita mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan duduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang memberkati, menguatkan, meneguhkan, menegur kami Bapa, agar kami boleh hidup selaras dengan tujuan Allah. Hidup kami menjadi milik-Mu. Kami telah diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus, agar kami melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, agar kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih, kami mendoakan seluruh rakyat Indonesia yang sekarang sedang mengalami pergumulan dan pencobaan yang sama, yaitu mengalami COVID-19. Tuhan, kami mendoakan pemerintah agar dalam penanganan COVID-19 ini boleh segera berakhir, tentunya kerjasama dengan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan, untuk melakukan protokol kesehatan yang telah ditentukan, membiasakan hidup bersih, membiasakan hidup sehat, membiasakan juga berolahraga, makan makanan yang bergizi, bervitamin, dan juga berolahraga yang cukup. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan terus agar saudara-saudara kami yang kena dampak daripada COVID-19, mungkin ada yang di PHK dari pekerjaan, mungkin usaha dan pekerjaan mereka penghasilannya menurun. Kami juga berdoa, mohon kiranya Tuhan terus memberikan jalan keluar dan memberikan kesabaran dalam setiap hati jemaat, agar mereka tetap bertahan dan tetap bersyukur atas setiap keadaan, karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sangat cukup bagi setiap kehidupan kami. Kami terus doakan Bapa untuk kota kami yang masih diberlakukan PSBB, kiranya Tuhan akan menolong sehingga penekanan COVID-19 ini akan semakin baik, sehingga tidak muncul paparan-paparan baru yang menular satu dengan yang lain, sehingga aktivitas masyarakat baik di kota ini maupun di seluruh Indonesia boleh dikerjakan, dilakukan kembali. Pemerintah memberikan kelonggaran terbatas supaya masyarakat boleh beraktivitas secara terbatas pula dan boleh menjalankan aktivitas dengan baik. Tentunya kami mendoakan agar tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat, biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian. Dan kami akan mengakhiri ibadah pagi ini ya Tuhan, kiranya Engkau menyuntun dan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami, dan sisa hidup kami perjakan dengan takut akan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya. Jalanilah hidup ini dengan takut akan Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your
Selamat hari Minggu sidang jemaat dan selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Minggu depan Tuhan Yesus memberkati.